juga melakukan yang sama gitu dia. Saya pikir ini bukan membuka bagi kita, bagi saya, beliau tidak membuka keran permusuhan, tidak. Tapi beliau mencari cara untuk lebih diperhatikan. Selamat datang. Kalau kita bicara komposisi, Sultra selalu diidentikan dengan daratan dan kepulauan. Ya, betul. Kira-kira dari ke-16 figur ini yang digadang-gadangkan bakal maju di pertarungan nanti 2024, kira-kira siapa saja sih figurnya dari daratan kepulauan? Ya, dari daratan kepulauan ini. Kalau dari daratan itu kan ada Pak Lukman Abu Nawas, satu ya. Kedua ada Keri Saiful Komasa. Kemudian ada Pak Andi Sumangeruka. Ya. Kemudian ada juga tokoh baru itu Bahtiar Madad Tuang ya? Ya. Tuang, ya. Kemudian ada Pak Rusda Mahmud, ada Ibu Tina Nur Alam, kemudian ada Pak Abdul Rahman Saleh, kemudian ada Pak Ruksamin dan Pak Surindangga. Itu kategori dari calon-calon daratan gitu dia. Ya kita kelompokkan lah seperti itu. Kalau katakan di lawan itu ada namanya calon kepulauan lah. Kan dua komposisi ini, daratan dan kepulauan. Nah, kelompok atau tokoh-tokoh yang diidentikan dengan kepulauan itu ada Pak Bahrim satu, Pak Ridwan Bae, kemudian Pak Rusman Emba, Pak Hugua, ini anggota DPR ini. Ya, jadi master seremoninya Komisi 2 ini. Kemudian ada Pak Amirul Tamim, ada Laode Ida, dan yang terakhir itu ada Waode Nurhayati, satu-satunya Sri Kandi dari kepulauan. Jadi kalau di daratan ada Sri Kandinya Ibu Tina Nur Alam, di kepulauan ada Waode Nurhayati. Jadi masing-masing cuma bisa menurunkan satu kader lah gitu dia. Walaupun nanti kita berharap semakin banyak. Tapi itulah klasifikasi yang coba kita cirikan berdasarkan latar belakang asal muasal lah. Jadi itu komposisinya. Nah, komposisi nanti yang akan mewarnai dengan konsep Sultra, kepemimpinan Sultra itu kan selalu daratan kepulauan atau kepulauan dan daratan. Dua kelompok besar inilah yang selalu diidentikan. Nah, tentu nanti pasangan-pasangannya ya tinggal kita akan lihat yang mana daratan, yang mana kepulauan. Nanti kita coba akan memberikan estimasi kira-kira komposisi ke depan itu seperti apa. Ini versinya The Halu oleh Institute Room. Nah, kira-kira siapa yang, kalau menurut Hafen, kira-kira siapa yang digadang-gadang? Kalau untuk pribadi saya sih, kalau misalnya kalau Pak SR mungkin. Kira-kira siapa pasangan? Kira-kira pasangan itu sama. Siapa yang tepat dari Anda? Yang tepat paling kalau ini Ridwan Bae mungkin. Pak Ridwan Bae. Tapi siapa 01, siapa 02? Kalau 01 sudah pasti mungkin Pak ASR. Tapi mau tidak Pak Ridwan Bae? Ya, Pak Ridwan Bae di statementnya di media sosial bahwa dia maju untuk 01. Ya, artinya kalau kita melihat yang pertama kemungkinan paling besar ya, kita lihat ini kemungkinan besar. Pak Lukman itu berpasangan dengan Pak Bahrim. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua ini. Kemungkinan kedua ini adalah Pak Andi Sumangeruka berpasangan dengan Waode Nurhayati. Ini kemungkinan. Artinya ini prediksi kita. Bisa benar, bisa salah. Itu kan namanya prediksi. Yang ketiga Pak Rusda Mahmud. Rusda Mahmud ya? Pak Rusda Mahmud dengan kemungkinan Amirul Tamim. Walaupun kemarin di 2018 kan beliau berpasangan dengan Pak Safikar, tokoh dari Butet juga. Kita coba identikan seperti itu. Kemudian siapa pasangan Pak Keri Saiful Komasa? Nah, itu kita coba pasangkan dia dengan Pak Hugua. Nah, jadi dua kutub besar ini. Walaupun kita tidak tahu apakah Pak Hugua itu mau meninggalkan PD Perjuangan tidak. Tapi kan dalam konteks ini kan ya juga bahwa Pak Keri sempat istilahnya berkunjung ke bau-bau sama Pak Umar Sabiun. Ya, bisa jadi. Tapi kan kalau katakan untuk sementara waktu, kenapa kita tidak masukkan beliau? Karena hasil judicial review di MK tentang mantan narapidana. Artinya tidak mengecilkan beliau. Tapi ini kan MK yang bilang, bukan kita yang bilang. Kemudian yang kelima ada Ibu Tina Nur Alam berpasangan dengan Pak Rusman Emba.
Nah, ya nanti nanti di itu. Ibu Tina yang 01. Ya. Ya kemungkinan seperti itu. Yang 02. Pak Rosmanembak 02. Kemudian ada Pak Laode Ida berpasangan dengan Pak Ruksamin. Yang terakhir Pak Ridwan Bae dengan Pak Abdul Rahman Saleh. Jadi itulah komposisi-komposisi yang kita coba lihatlah. Ini kan kembali kepada struktur asal daratan kepulauan atau kepulauan daratan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simulasi komposisi pasangan calon daratan kepulauan ataupun kepulauan daratan. Ya, kira-kira itulah yang akan berkontestasi. Tapi kan semua ini akan kembali kepada koalisi atau kesepakatan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh para pemilik partai yang ada saat ini. Tentu orang berpikir kan kalau dari sisi, kan juga teman-teman di media sudah banyak yang melakukan analisa. Nah, kita coba melakukan sebuah analisa, mengeluarkan sebuah komposisi pasangan calon hari ini. Tentu tidak akan sama dengan besok atau lusa, tapi kalau kita melihat, ya mungkin idealnya bagi kita, inilah pasangan-pasangan yang mungkin mengerucut menjadi, ya kalau kita lihat Sultra ini kan pernah 5 pasangan calon lah. 2007 pertama kali pemilu kada itu 5 pasangan calon. Nah, tapi kan saat itu aturannya masih berbeda. Kalau sekarang kan 20% ya. 20% kursi dari total anggota DPR. Kalau proses pencalonan itu berarti kalau kita kan 45 anggota DPR. Jadi butuh 9 kursi. Tentu kalau kita lihat hasil-hasil 2019 semua bakal koalisi. Walaupun masing-masing partai-partai besar ini, terutama PD Perjuangan, Golkar, PAN, Nasdem, dan Gerindra ini targetnya adalah 9 kursi supaya tidak usah pusing memikirkan koalisi dengan siapa. Jadi begitu tercapai langsung bisa menentukan calon. Tapi kira-kira begitu perkembangan dan situasi yang ada lah. Walaupun ya tentu ini akan menuai tanggapan lah. Wah, itu kan belum tentu seperti itu. Ya itu versi kita. Nanti kawan-kawan lain bisa mengeluarkan versi sendiri lah. Dari komposisi ini, komposisi yang sudah disebutkan, otomatis kan misalnya dari komposisi dari ke individu, komposisi ini menurut The Halal Institute yang paling kuat itu yang mana? Kalau yang pasti kan dari misalnya individunya yang kuat, pas masuk ke komposisi ini pasti kan akan berbeda. Yeah. Tapi kalau untuk ini, kalau untuk siapa yang paling kuat kita belum bisa memberikan testimoni ataupun pernyataan lah. Karena kan kalau secara individual, secara figur, secara tokoh kita bisa menilai lah berdasarkan elementari yang kita uji. Kalau bicara masalah siapa yang paling kuat komposisinya tentu belum bisa kita lihat. Karena kan tentu masing-masing ada kekurangan kelebihan. Masing-masing ada kekurangan kelebihan. Ya biasanya itu nanti kan bisa kita lihat ketika sudah mendeklarasikan sebagai calon ataupun pasangan calon. Walaupun belum mendaftar di KPU. Nah, itu baru kita bisa lihat kira-kira siapa yang paling kuat lah atau potensi lah gitu dia. Palingnya kembali lagi survei yang akan kita lihat. Survei yang menentukan. Survei menentukan. Nanti ada simulasi. Ya mudah-mudahan kita bisa bikin survei nanti kita tunjukkan. Kira-kira dari 7 simulasi ini siapa yang paling disukai oleh masyarakat? Ya kembali lagi ya masyarakat yang akan menentukan. Seperti apa komposisi itu menunjukkan potensi. Kira-kira seperti itu. Kalau Vira, mau siapa pasangan yang diidolakan? Kalau untuk saat ini sih belum ada pilihan yang pasti karena kita lihat bahwa pemilihan kan masih lama. Tergantung lagi kepada calon kita lihat dari pengalamannya. Kalau untuk saat ini menurut saya itu yang sudah memiliki potensi jika dilihat dari pengalamannya itu menurut saya itu Pak Lukman. Itu menurut ini jangan sampai kita dibilang ini lagi mendongkrak elektabilitas Pak Lukman ini. Ini semua pada korum Pak Lukman ini, Pak. Nanti mungkin dilihat dari ini dilihat dari jenjang karirnya maksudnya, dilihat dari pengalamannya. Salah satu mungkin incumbent juga mungkin nanti dibilang ini ya. Ini The Halal Institute dibayar sama Pak Lukman ini. Bilang-bilang Pak Lukman yang paling hebat dan paling kuat. Nah, ini kan diskusi terbuka saja
dan bukan sebuah kepastian. Ini kan kita melihat latar belakang tokoh, partai, konsolidasi, pembentukan tim, latar belakang, tentu itu akan menjadi bahan kajian-kajian. Di atas kertas, menurut The Halal Institute, itu masih Pak Lukman. Ya, tapi kita tidak bilang bahwa yang lain lemah. Ya, masih adalah tokoh-tokoh seperti Pak Keri, Andi Sumangaruka, ataupun Pak Bahrim, atau tokoh-tokoh yang sudah menyatakan diri siap maju, namun belum melakukan gerakan secara terbuka. Pemasangan baliho, pembentukan tim. Itu kan semua kita akan ukur. Berdasarkan hal itu yang kita lihat, ya kita menyimpulkan hari ini kan, garis besarnya adalah hari ini. Besok nanti kita lihat lagi siapa yang paling berpotensi untuk menjadi bakal calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara. Berbicara masalah gaya kampanye, nah seperti yang kita lihat di lapangan sudah ada sudah banyak bakal calon yang melakukan kampanye. Contohnya seperti baliho di mana-mana sudah tersebar, terus adanya kegiatan sosial. Seperti membagikan beras lah, uang atau baju dan lain sebagainya. Berjuang. Beras, baju dan uang. Ya, cocok. Nah, kira-kira menurut pandangannya Bang Naslim sendiri itu bagaimana? Kan kita ketahui bersama bahwa ini masih 2022 ya. Istilahnya kan ini masih ada jenjang waktu untuk menuju 2024. Kira-kira di waktu yang masih panjang gini itu maksudnya tidak terlalu cepatkah atau melakukan kampanye? Ya, melakukan kampanye seperti itu. Saya pikir mereka menghitung waktu. Ya. Jadi menghitung waktu, ini kan memang masih 2 tahun. Tapi kan tahun politiknya ini berkesinambungan. Misalnya setelah Pileg 14 Februari kan? Iya, 14 Februari. Kemungkinan besarnya penetapan hasilnya itu bulan April, 2 bulan setelah itu. Itulah paling lamanya. Pilkada itu 27 November. Kalau katakan dia pakai skema 6 bulan, ya kita hitung mundur. Jadi November, Oktober, Agustus, Juli, Juni, Mei. Berarti Mei sudah penetapan pasangan calon. Jadi cuma 1 bulan dari hasil Pileg ke pendaftaran pasangan calon pilkada. Sehingga dengan jumlah 17 kabupaten kota, geografinya kita kan ini cukup lumayan lah. Sehingga mereka lebih awal melakukan kampanye. Tentu memanfaatkan waktu-waktu sebelum para calon gubernur dan calon anggota DPR baik nasional maupun daerah yang bertarung. Kalau mereka kampanye di 2023 kan sudah ada presiden isunya, sudah ada DPR RI yang calon. Tentu nanti ini akan menjadi dinamika sendiri. Bagaimana nanti kalau misal kayak kita saja, nah, mau pasang baliho, sementara baliho presiden, baliho anggota DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten kota. Jadi mungkin ruang publik kita akan jadi ramai nih. Nah, kalau mereka masuk berkampanye di 2023, di masa kampanye Pileg atau tahapannya berlangsung, tentu ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Belum lagi katakan misal pada saat itu tidak diperbolehkan untuk ada tanda gambar. Itu kan akan menimbulkan tingkat kesulitan tersendiri. Nah, sementara pendaftaran pasangan calon yang begitu singkat waktunya. Artinya satu, partai tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan konsolidasi. Sehingga beberapa partai yang kita pernah undang pejabat-pejabatnya atau tokoh-tokoh pentingnya menyampaikan bahwa mereka, misal 4 partai besar kita, mereka semua targetnya 9 kursi. Karena kenapa? Ya supaya tidak sibuk dengan koalisi. Nah, itu dia. Sehingga mereka jauh lebih awal. Tapi saya pikir memang ini ya normatif-normatif saja. Namun kalau kita lihat kan ini ya dinamikanya cukup ada yang keras, ada yang agresif, ada yang lemah lembut. Nah, itu dia. Ada yang malu-malu kucing. Ada yang malu-malu kucing kan? Dari pandangan Bang Naslim ini yang sudah melakukan kampanye, pasti kan kayak tadi bilang agresif. Itu siapa calon saja agresif atau frontal untuk melakukan kampanye. Kemarin itu ada salah satu bakal calon bupati juga sih, masih menjabat sebagai bupati sekarang di salah satu daerah.
Siapa? Ya seperti kita kata bersama yang yang ini ya, yang ada sempat viral juga itu yang tidak maksudnya tidak perhitungkan salah satu bakal calon. Mungkin ada artikelnya, mungkin bisa dimunculkan. Mana artikelnya? Ada salah satu ya, dia sebutkan bahwa ini dia. Bupati Kabupaten Konawe, Pak Keri Saiful Kongguasa. Nah, dia ini gaya politiknya ini agak agresif sedikit menurut saya. Kontroversinya itu dia mengeluarkan statement bahwa terakhir kita lawan DOS. Kira-kira maksudnya apa sih? Apakah dia tidak memperhitungkan yang tiga ini? Ya. Yang tiga ini. Apalagi misalnya kayak Pak Lukman yang notabene dia salah satu senior lah, incumbent juga lah, wakil gubernur Sulawesi Tenggara, otomatis basicnya juga besar. Kenapa tidak perhitungkan itu? Pastinya beliau ya yang lebih tahu kan. Nah, kalau kita kan cuma akan membahas masalah gestur, gaya kampanye dan ini. Terakhir kita lawan DOS, kita nggak ngerti lah. Maksudnya besok itu apakah lawan kota kosong atau memang tidak ada lawan di Sulawesi Tenggara. Namun Pak Keri ini dari sejumlah tokoh yang ada di Sulawesi Tenggara, kita kategorikan dia yang paling agresif. Gitu. Tapi di sisi lain juga ASR di situ dia selalu menyampaikan kampanye di tiap-tiap daerah. Apakah dia juga tidak masuk kategori agresif? Iya, tapi beliau tidak menyerang orang. Tapi setidaknya beliau kan tidak pernah. Kalau Pak Keri Saiful Kongguasa ini kita kategorikan, jadi kita klasifikasi 3 besar ya. Iya. Satu tokoh yang paling agresif atau frontal, kedua yang terbuka dan moderat, kedua ya dia terbuka dan moderat, gitu kan. Yang ketiga ini yang masih malu-malu kucing lah, gitu kan. Saya seket ya. Saya seket. Itu istilah apa? Saya seket. Istilah orang. Istilah orang. Kategori agresif dan frontal ini karena dia menyebut figur lain. Ya. Misalnya, kalau saya tidak sempat salah baca, dia sampai tidak menghitung Pak Lukman di Pilgub Sultra, itu dia. Kemudian yang ini ya. Keri tidak hitung Lukman di Pilgub Sultra, kerja politik saya cerdas. Ya, dari sisi beliau gitu kan. Tapi tentu ini kita bilang, inilah kita katakan kenapa tiba-tiba beliau masuk sebagai orang yang paling agresif dan frontal, karena pernyataan-pernyataan beliau. Tidak menghitung Pak Lukman, kemudian kerja politik beliau cerdas. Dalam konteks dan perspektif beliau, ya. Tapi dalam penilaian publik tentu akan berbeda. Kita mengklasifikasikan ini sebagai cara dan gaya berkampanye. Yeah. Yang kedua, gaya kampanye yang kedua adalah dia terbuka dan moderat. Itu kategorinya siapa yang untuk terbuka? ASR, kemudian Pak Lukman Abu Nawas dan Pak Bahrim. Ini 3 yang kita kategorikan sebagai terbuka dan moderat. Mereka berkampanye tanpa menyerang orang. Nah, tanpa mendiskreditkan orang, itu dia. Ya, mereka bagi sembako, bikin kegiatan sosial, pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan keinginan secara terbuka. Itu dia. Nah, kalau yang dibilang Hafren seket. Nah, itu istilah apa? Tapi yang dibilang malu kucing itu ini cuma gimmick saja sebenarnya terhadap tokoh-tokoh yang baru menyampaikan di media. Artinya kan kalau hanya menyampaikan di media, saya, Hafren, Vira pun bisa menyatakan diri maju. Tapi yang paling besar dari niat tersebut adalah kita lihat balihonya secara vulgar, secara besar. Sebenarnya Pak Rusman Emba juga sudah sempat bikin baliho, itu dia. Pak Bahtiar juga kayaknya pernah. Ya, Pak Bahtiar Madatua. Ya, jadi mereka melakukan itu. Tapi itulah kategori-kategori yang kita sematkan kepada para calon-calon ini. Hari ini seperti itulah komposisi-komposisinya. Ya, memang Pak Keri Saiful Kongguasa ini menjadi satu model juga di Sulawesi Tenggara, kan? Karena tidak ada tokoh yang sama dengan beliau. Kalau tokoh-tokoh yang lain kan cenderung saling menghormati, dia apa ya? Istilahnya out of the box lah. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Tapi di sini kenapa dia sampai bilang kalau misalnya lawan tidak hitungkan Pak Lukman?
Padahal di sisi lain dia basicnya besar. Patut diperhitungkan sebenarnya. Kenapa tidak sebut calon yang lain yang mungkin bukan lawan yang basicnya yang kurang, tapi ini disebut Pak Lukman. Sebenarnya ini ada apa nih? Maksudnya di mata Bang Nasib dari di Holland Institute. Kalau dalam kacamata saya, kita pertama kita tidak mengerti apa yang disampaikan, kenapa menyebut salah satu orang saya dari sekian banyak gitu dia. Tapi dalam kacamata saya itu gaya komunikasi politik seseorang. Jadi dalam politik ini itu diferensiasi menentukan. Jadi Pak Keri ini menggunakan gaya bahasa frontal untuk memperkenalkan diri gitu dia. Atau strategi juga mungkin. Ya, strategi. Kalau kita lihat ini kan dalam bahasa komunikasi, yaitu adalah bagian dari memperkenalkan diri ke publik. Gitu dia. Artinya dia ingin melihat atau terlihat superior dibanding yang lain. Artinya kan ini sekarang, kalau politisi ini kan sama dengan artis. Selalu harus bisa membuat sesuatu yang orang bisa lihat lah. Supaya viral. Supaya viral. Dalam gaya komunikasi politik, kita bisa kategorikan beliau dia cerdas lah. Cerdas memanfaatkan momen, cerdas menyerang siapa yang bisa, namanya lebih gitu dia. Itu dalam kacamata kita. Artinya dari sekian calon juga Pak Keri punya tempat yang khas gitu dia. Kalau saya lihat tujuannya bukan untuk mendiskreditkan Pak Lukman Abu Nawas. Saya pikir tidak. Beliau tahulah menempatkan diri. Tapi dalam kacamata politik pemenangan, beliau memanfaatkan situasi sebenarnya ini agar terlihat lebih dari yang lain, atau ya dia ingin diperhatikan orang banyak kan. Itu dia. Paling tidak simpatisan misal Pak Lukman ya Pak Keri ini gini, tapi dia jadi bahan perbincangan kan. Nah, kita pun memperbincangkan karena gaya-gaya beliau yang frontal kan. Nah, artinya beliau satu dari sekian tokoh politik lah. Kalau yang lain-lain, ini bukan kemudian membandingkan pada konteks bagus tidak bagus, hebat tidak. Tapi kita melihat gaya komunikasi politik dengan 3 klasifikasi. Pertama yang frontal, terbuka. Kemudian yang terbuka dan moderat. Ketiga yang malu-malu kucing tanda kutip. Ya, itu kan semua orang memilih gaya komunikasi, memilih cara, memilih metode. Namun kita akan melihat, itu dia. Pada akhirnya kan Pak Keri ini menjadi perbincangan di mana-mana, Pak. Gaya dia kan datang ke Raha tiba-tiba kasih sesuatu ke masyarakat, bawa dan bagi. Walaupun kan kawan-kawan yang lain atau tokoh-tokoh yang lain atau figur-figur lain juga melakukan yang sama, gitu dia. Saya pikir ini bukan membuka bagi kita, bagi saya, beliau tidak membuka keran permusuhan, tidak. Tapi beliau mencari cara untuk lebih diperhatikan, gitu dia. Artinya kan dengan status sebagai bupati di sebuah kabupaten, nah ini kan masih ada 16 kabupaten kota yang lain ini. Bagaimana dia bisa menjadi perhatian, sementara yang lain kan sudah punya perhatian kan, sudah diperhatikan lah, gitu dia. Nah itu yang kalau kita lihat seperti itu. Kalau kemudian nantinya menjadi polemik, ya tergantung dari sudut pandang mana. Ini kan semua politik itu tergantung sudut pandang. Iya. Sudut pandang kita menilai dari sisi apanya. Tergantung dari kacamata orang masing-masing. Tentu. Iya. Nanti kan ada yang menilai bagus, ada yang menilai tidak bagus, ada yang menilai memenuhi norma etika, tidak memiliki etika, yaitu dalam politik bebas nilai. Tapi hal yang paling bisa dikejar adalah bagaimana kita menarik perhatian orang. Ya samalah kalau kita lagi PDKT dengan gadis kan. Ya. Berarti gaya kampanye tersebut bisa dikatakan salah satu cara untuk menarik perhatian orang lain ya? Ya, artinya saya lihat sekarang ini Pak Keri Saiful Konghuasa mencari perhatian dan mencuri perhatian publik. Nah, artinya cara ini kemudian ya ditangkapnya berbeda, beragam pandangan orang kan. Mungkin maksudnya juga seperti strategi dia untuk memikat masyarakat. Saya yakin ini strategi beliau, strategi komunikasi. Apalagi beliau bilang kan cara berpolitik saya cerdas lah. Nah, ya, tentu saya pikir harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para tokoh untuk memunculkan potensinya, untuk membuat orang mau cari tahu. Ini kan kalau sampai seperti ini ya, beliau menarik mata orang untuk memperhatikan siapa itu, kenapa beliau seperti itu. Kan jadi pada akhirnya orang masyarakat ya cari rekam jejak beliau kan. Itu kan maksud kategori juga kampanye tidak santun lah, menyebut nama orang,
segala macam. Ya makanya saya bilang ini kan bebas nilai. Bebas nilai, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Tapi kan ini kontennya kita politik. Ini tidak kita berbicara dalam konteks kekeluargaan, kita tidak bicara dalam konteks hubungan emosional. Ini kontennya politik. Dan orang harus bisa di konten politik, orang nggak boleh baperan. Nah, itu kalau kunci utama berarti, jangan baperan. Syarat utama lah gitu dia. Begitu. Semua jangan baperan. Politisi tidak boleh baperan terhadap dinamika politik yang terjadi. Ini kan bukan lagi hubungan personalia. Artinya hubungan pribadi, individu-individu. Kalau individu-individu ya tentu kita akan menyampaikan bahwa ini ya kurang memiliki etika yang bagus. Tapi ingat sekali lagi bahwa konten ini politik yang orang menggunakan berbagai cara, metode untuk memenangkan pertarungan. Nah, siapa yang paling tricky? Siapa yang paling cerdas memanfaatkan momen? Siapa yang selalu bisa berbeda? Tentu orang akan melihat berbeda. Ini kan strategi komunikasi politik lah. Ini yang saya rasa beliau akan tampilkan. Itulah klasifikasi para tokoh-tokoh dan calon-calon kita. Ya, kita berharap ke depan jangan hanya berbasis media sosial. Walaupun memang sekarang media sosial itu menjadi salah satu senjata untuk bersosialisasi yang murah, gitu kan. Namun ya dengan langkah-langkah yang lebih konkret, kunjungan ke lapangan. Artinya ya kita berharap bisa menemukan cara berkomunikasi yang tepat dengan masyarakat. Secara terbuka, ya tentu juga media sosial ini kan akan membantu. Namun kontak fisik itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda. Ya keliling-keliling lah kan, supaya ketahuan gitu dia.